Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan mengenai analisis prospektif chapter 9. Perkenalkan, nama saya Zakiatus Solihah, NIM 180810301152 dan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gitaria dengan NIM 180810301153. Saya Siti Novita Mukaroma, NIM 180810301161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Karunia Putri, NIM 1225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Dumafiro, NIM 181247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, NIM 1217. Kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai prospektif analisis atau analisis prospektif. Analisis ini merupakan langkah akhir ketika kita melakukan analisa laporan keuangan sebuah perusahaan. Analisis ini dapat dilakukan ketika laporan-laporan historis telah disesuaikan dengan benar, di mana itu merefleksikan kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Learning objective pada bab ini adalah yang pertama, mendeskripsikan the importance of perspective analysis atau pentingnya perspective analysis. Yang kedua yaitu menjelaskan proses proyeksi dari income statement, the balance sheet, dan the statement of cash flow. Yang ketiga adalah mendiskusikan dan mengilustrasikan importance of sensitivity analysis. Yang keempat adalah mendeskripsikan implementasi dari projection process untuk penilaian efek ekuitas. Lalu yang kelima adalah mendiskusikan konsep value driver dan pengembaliannya ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Pembahasan pertama pada bab ini adalah the importance of perspective analysis atau pentingnya perspektif analisis. Perspektif analisis ini dikatakan penting karena merupakan central to security valuation atau inti dari penilaian suatu efek. Lalu perspektif analisis ini juga membantu examine the viability of company strategic plans, yaitu menguji ketepatan rencana strategi dari suatu perusahaan. Maksudnya di sini adalah dianalisa apakah perusahaan tersebut telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai perusahaan di masa depan, ataukah perusahaan tersebut masih membutuhkan dana dari utang atau ekuitas untuk membiayai perusahaan di masa yang akan datang. Lalu, pada akhirnya, perspektif analisis ini berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Pembahasan yang kedua adalah explain the process of projecting atau menjelaskan proses proyeksi. Untuk contohnya, kita menggunakan financial statement dari perusahaan target corporation. Yang pertama, kita akan memproyeksikan laporan laba ruginya. Ketika kita berbicara mengenai proyeksi laporan laba rugi, ada beberapa informasi eksternal yang penting untuk menunjang kita dalam memproyeksi laporan laba rugi. Yang pertama adalah expected level of macroeconomic activity atau tingkat aktivitas makroekonomi yang diharapkan. Karena pembelian pelanggan erat hubungannya dengan pendapatan dari pelanggan tersebut. Maka ketika keadaan perekonomian membaik, tentu akan mempengaruhi penjualan, akan menaikkan penjualan. Lalu yang kedua adalah the competitive landscape. Ini apakah kompetitor kita itu semakin banyak atau semakin lemah. Ini akan mempengaruhi tingkat penjualan dan juga tingkat harga. Lalu yang ketiga adalah new versus old store mix atau toko baru versus toko lama. Tentunya toko baru ini akan menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko lama karena dapat meraih pasar yang tak tertangani dengan baik atau komposisi barangnya lebih mutakhir dibandingkan dengan pesaing yang ada. Dari informasi-informasi tersebut, kita dapat menentukan beberapa rasio yang ada pada tabel tersebut. Diasumsikan
Rasio pada tahun selanjutnya atau 2006 sama dengan rasio pada tahun 2005. Untuk selanjutnya kita akan memproyeksikan laporan laba rugi dari target corporation. Langkah yang pertama adalah kita menentukan total revenue tahun 2006 yang diperoleh dengan cara total revenue tahun 2005 sebesar $46.839 dikalikan dengan asumsi peramalan sales growth sebesar 11,455%. Hasilnya adalah $52.204. Langkah yang kedua yaitu penentuan gross profit yang diperoleh dari total revenue tahun 2006 dikalikan dengan forecasting assumption dari GPM, yaitu $52.204 dikalikan dengan 32,866%. Hasilnya adalah $17.157. Setelah itu langkah ketiga kita mencari cost of goods sold yang dihitung dengan cara total revenue dikurangi dengan gross profit. 52.204 dikurangi 17.157. Hasilnya $35.47. Selanjutnya kita mencari selling, general, and administrative expense dengan cara total revenue dikalikan dengan asumsi peramalannya, yakni 52.204 dikali 22,49%. Hasilnya adalah $11.741. Lalu depreciation and amortization expense sebesar 22.272 yang berasal dari balance sheet dikali dengan forecasting assumption 6. Langkah yang ketujuh adalah kita menentukan income before tax yang diperoleh dari gross profit dikurangi selling, general, and administrative expense, lalu dikurangi lagi dengan depreciation and amortization expense, lalu dikurangi lagi dengan interest expense. Sama dengan $17.157 dikurangi $11.741 dikurangi lagi dengan $1.410 lalu dikurangi lagi dengan $493. Hasilnya adalah $3.513. Langkah yang ke-8 adalah menentukan income tax expense yang berasal dari income before tax dikalikan dengan forecasting assumption, yakni $3.513 dikalikan dengan 37,809%. Hasilnya adalah $1.328. Selanjutnya kita akan mencari income loss from extraordinary item and discontinued operation. Ini tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Maka langkah yang terakhir adalah kita menentukan net income yang berasal dari income before tax dikurangi dengan income tax expense, yakni $3.513 dikurangi $1.328. Hasilnya adalah $2.185. Selanjutnya yaitu analisis proyeksi laporan posisi keuangan, di mana ada beberapa langkah untuk menganalisis proyeksi laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu buatlah proyeksi aset lancar non-cash dengan menggunakan proyeksi penjualan atau HPP dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua yaitu buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan menggunakan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi pada bagian MD&I pada laporan tahunan. Yang ketiga yaitu buatlah proyeksi kewajiban lancar non-hutang. Yang keempat yaitu hitunglah kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo pada catatan kewajiban jangka panjang. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya kecuali ada tren yang berbeda. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang
diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo. Yang ketujuh, utang jangka panjang lainnya diasumsikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tampak jelas ada tren yang berbeda. Kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saham biasa tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan tahun lalu, dikurangi atau ditambah dengan laba atau rugi bersih dikurangi dengan dividen yang diperkirakan. Kesepuluh, pos-pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tampak jelas ada tren yang nyata. Ini merupakan target corporation balance sheet pada tahun 2005, 2004, dan 2003. Di sini ada asumsi rasio-rasio yang akan digunakan pada tahun 2006. Kita akan menghitung target corporation balance sheet tahun 2006, di mana yang pertama kita akan menghitung piutang, di mana piutang diperoleh dari penjualan dibagi dengan perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini merupakan rasio yang ada pada tahun 2005. Kita asumsikan untuk dipakai di tahun 2006. Jadi di sini menghasilkan nilai sebesar 5.650. Yang kedua yaitu ada persediaan, di mana persediaan itu sendiri berasal dari HPP dibagi dengan perputaran persediaan, menghasilkan nilai 6.001. Yang selanjutnya yaitu ada aset lancar lain, di mana nilainya itu sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 1.224, yaitu menghitung aset tetap, di mana aset tetap ini diperoleh dari saldo tahun lalu ditambah dengan estimasi pengeluaran modal. Estimasi pengeluaran modal itu sendiri berasal dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3.357. Di sini menghasilkan nilai sebesar 25.629. Untuk selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan ini berasal dari saldo sebelumnya ditambah dengan estimasi penyusutan, menghasilkan nilai 6.802. Aset tetap bersih sendiri di sini dihasilkan sebesar 18.807. Itu merupakan pengurangan dari aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yang selanjutnya yaitu ada aset lain, di mana aset lain ini sama seperti tahun sebelumnya sebesar 1.511. Untuk utang usaha sendiri ini diperoleh dari HPP dibagi dengan perputaran utang, menghasilkan nilai sebesar 6.441. Yang selanjutnya yaitu ada utang jangka panjang, di mana utang jangka panjang ini merupakan jumlah yang dilaporkan dalam catatan tahun sebelumnya, utang jangka panjang tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini yaitu ada beban akrual, di mana beban akrual diperoleh dari penjualan dibagi dengan perputaran beban akrual, menghasilkan nilai 1.820. Yang selanjutnya itu utang pajak. Utang pajak ini berasal dari estimasi beban pajak dikali dengan utang pajak dibagi beban pajak yang ada pada tahun 2005. Di sini menghasilkan nilai 352. Pajak tanggungan dan kewajiban lain di sini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2010. Dan untuk utang jangka panjangnya sendiri di sini utang jangka panjang tahun lalu dikurangi dengan yang jatuh tempo, menghasilkan nilai 8.283. Selanjutnya yaitu ada saham biasa seperti tahun sebelumnya. Di sini bernilai 74. Surplus modal di sini tetap nilainya seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.810. Yang ke-16 ini merupakan laba ditahan, di mana laba ditahan ini diperoleh dari laba tahun sebelumnya ditambah dengan proyeksi laba bersih dikurangi dengan estimasi dividen. Di sini menghasilkan nilai 13.054. Dan untuk kas itu sendiri diperoleh dari menjumlahkan liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan poin 1 sampai 7, menghasilkan nilai 1.402. Nah, setelah kita membuat laporan posisi keuangan proyeksi tahun 2006, di situ kita tahu bahwa 4,1% dari total aset merupakan bagian dari saldo kas. Nah,
saldo tersebut bisa dikatakan menurun dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005, di mana 7,17% dari total aset merupakan saldo kas. Namun saldo tersebut masih bisa dikatakan baik karena masih berada di atas rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya, itu pada 2004 dan 2003, hanya berada pada kisaran 2 sampai dengan 3%. Nah, jika saldo kas tersebut jauh lebih tinggi maupun jauh lebih rendah, maka dapat kita lakukan penyesuaian-penyesuaian lanjutan. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan? Nah, jika saldo kas tersebut jauh lebih tinggi, ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menginvestasikan kelebihan kas tersebut terhadap investasi-investasi yang dapat diperdagangkan. Tentu saja hal ini dapat merubah komposisi dari laporan laba rugi. Nah, yang kedua yaitu mengurangi jumlah utang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional, sehingga dihasilkan tingkat leverage keuangan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika tingkat kas terlalu rendah, maka tambahan utang jangka panjang dan atau ekuitas dapat kita tingkatkan, sehingga dapat menghasilkan leverage keuangan yang tetap konstan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai laporan proyeksi arus kas. Nah, seperti yang kita tahu dari chapter-chapter sebelumnya, yaitu mengenai laporan arus kas, bahwa laporan arus kas ini disusun atas dasar laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Karena di sini kita membuat laporan proyeksi, sehingga sumber dari laporan arus kas proyeksi ini berasal dari laporan laba rugi proyeksi dan laporan posisi keuangan proyeksi. Nah, dapat kita lihat dalam PPT yang saya tampilkan di slide ini bahwa kita menggunakan metode langsung, yaitu di mana laba bersih kita dapatkan dari laporan laba rugi proyeksi, sedangkan untuk penyesuaian di bawahnya itu kita mengambil dari laporan posisi keuangan. Mengapa perlu disesuaikan? Karena laba bersih itu tidak mencerminkan saldo kas yang sebenarnya. Maka itu perlu disesuaikan dengan beberapa item di bawah itu. Yang pertama yaitu depresiasi dan amortisasi. Nah, angka ini diperoleh dari kenaikan dari akun depresiasi dan amortisasi di laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu receivable atau piutang. Nah, piutang ini juga didapat dari kenaikan dari akun piutang di laporan posisi keuangan proyeksi. Yang ketiga yaitu inventory atau persediaan. Ini juga didapatkan dari kenaikan dari laporan posisi keuangan pada akun inventory atau persediaan. Yang keempat yaitu akun payable atau utang usaha. Nah, utang usaha ini juga didapatkan dari kenaikan pada akun utang di laporan posisi keuangan proyeksi. Selanjutnya yaitu accrued expense. Accrued expense ini juga didapatkan dari kenaikan akun accrued expense pada laporan posisi keuangan. Untuk selanjutnya yaitu income tax and other, juga didapatkan dari kenaikan pada akun income tax and others ini pada laporan posisi keuangan proyeksi, sehingga di situ didapat arus kasnya itu dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal. Nah, pengeluaran modal ini juga diperoleh dari laporan posisi keuangan, tepatnya yaitu kenaikan pada fixed asset atau aset tetap. Karena jika fixed aset itu naik, maka asumsinya kita membeli fixed asset. Nah, ketika kita membeli fixed asset, maka kita mengeluarkan kas, seperti itu. Makanya di situ dia bersifatnya mengurangi. Nah, kita akan beralih pada aktivitas pendanaan. Nah, di aktivitas pendanaan ini sendiri ada dua akun. Nah, yang pertama yaitu utang jangka panjang dan dividen. Untuk utang jangka panjang ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari laporan posisi keuangan. Namun angkanya bukan dari proyeksi atau bukan dari kenaikan atau penurunan kas, tetapi berasal dari tahun 2005. Mengapa demikian? Kita logikakan lagi. Utang jangka panjang kan akan berpindah menjadi pendek
ketika itu berada dalam periode 1 tahun. Nah, di tahun 2005 ini utang jangka panjang yang menjadi utang jangka pendek itu sebesar 504, sehingga dapat kita asumsikan bahwa pada tahun 2006 kita membayar apa yang telah menjadi lancar di tahun 2005 ini, apa yang sudah menjadi lancar dari jangka panjang di tahun 2005 ini, sehingga pada tahun 2006 ini pada laporan arus kas proyeksi ini kita membayar utang jangka panjang yang telah menjadi lancar di tahun 2005, yaitu sebesar 504. Untuk yang kedua yaitu dividen. Nah, dividen ini kita peroleh dari estimasi. Jadi ini bukan dividennya sebenarnya, melainkan hanya estimasi. Nah, estimasinya dari mana? Yaitu berasal dari rasio dividen. Rasio dividen ini ada di laporan posisi keuangan. Di bawah itu ada rasio tentang rasio dividen dan dikalikan dengan 891. Nah, 891 ini dari mana? Yaitu dari laporan laba rugi proyeksi, yaitu saham beredar. Nah, dari 3 aktivitas tadi, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, dapat kita peroleh net change in cash atau perubahan pada kasnya itu yaitu 843. Ini merupakan penurunan, bukan kenaikan. Dan kas pada awal periode yaitu 2245 itu berasal dari saldo kas pada laporan posisi keuangan tahun 2005. Dan kas pada akhir periode yaitu 1402, yaitu saldo ini harus sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan proyeknya. Kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini sering digunakan untuk mengetahui atau untuk menganalisis akibat dari perubahan-perubahan parameter dalam menyusun atau dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dari analisis ini sehingga nanti akan kita ketahui kebutuhan pendanaan baik dari utang jangka panjang maupun dari ekuitas, dan juga imbal hasil atas aset atau ekuitas dan lain sebagainya. Analisis ini juga seringkali menghasilkan proyeksi atau estimasi skenario, baik itu skenario terbaik dan skenario terburuk pun. Nah, itu analisis ini seringkali menyoroti asumsi mana sih yang sekiranya itu memiliki dampak terbesar terhadap hasil keuangan, sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Di sini contohnya itu jika saja rasio pengeluaran modal atau capital expenditure ini kita naikkan menjadi 7,5%. 7,5% dari penjualan kita itu 52.204. Jika dikalikan 7,5% maka $3,9. Nah, dari 3,9 ini akan mempengaruhi di arus kas itu, yaitu dari komposisi penurunan kas yang semulanya hanya 843, maka jika asumsi tadi itu diberlakukan, maka penurunan kas akan semakin meningkat menjadi 1.400. Nah, sehingga kas kita yang awalnya itu 1.402 akan mengalami penurunan menjadi 845. Nah, dari hal tersebut kan kita tahu bahwa perusahaan pasti akan membutuhkan pendanaan baik dari sisi ekuitas maupun dari sisi utang jangka panjang. Nah, itulah kegunaan dari analisis ini. Jadi kita akan tahu asumsi atau skenario yang terbaik maupun yang terburuk, sehingga kita tahu di mana sih letak tempat yang harus kita beri perhatian lebih. Jadi seberapa besar sih dampak dari asumsi ini jika kita terapkan di
perusahaan, seperti itu. Jadi intinya analisis sensitivitas ini untuk menguji seberapa besar dampak dari apa yang kita ubah itu terhadap posisi keuangan perusahaan, sehingga kita kedepannya diharapkan akan menjadi lebih baik karena kita telah menguji skenario tersebut, baik yang terbaik maupun yang terburuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan analisis prospektif terhadap penilaian nilai laba residu. Karena seperti dikatakan di awal, salah satu tujuan dari analisis prospektif ini berkaitan dengan analisis sekuritas, di mana nilai perusahaan adalah variabel yang sangat penting untuk diketahui, sehingga analisis prospektif ini juga berkaitan erat dengan penilaian perusahaan metode penilaian laba residu. Dalam model penilaian laba residu, untuk menetapkan nilai ekuitas pada waktu T sebagai penjumlahan dari nilai buku kini dan nilai sekarang dari seluruh laba residu yang diharapkan di masa depan. Dengan rumus yang dapat dilihat di layar, di mana BVT ini merupakan nilai buku akhir pada periode ke-T, dan K di sini merupakan biaya modal. Sedangkan RI T plus N merupakan nilai dari laba residu pada periode T plus N. Sehingga laba residual pada waktu T tadi di atas dapat kita cari dengan cara laba neto komprehensif dikurangi dengan pembebanan terhadap saldo nilai buku awal, yang rumusnya dapat dilihat di layar. Nah, hasil dari rumus ini nantinya itu akan digunakan dalam perhitungan Exhibit 9.6 setelah ini, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam model penilaian dibutuhkan estimasi 6 parameter sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sales growth atau pertumbuhan penjualan, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu, di mana semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil menjalankan strategi bisnisnya. Nah, pertumbuhan penjualan ini dihitung dengan rumus penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan pada tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah net profit margin atau margin laba bersih, yaitu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersih perusahaan. Nah, NPM ini rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang ketiga yaitu adalah net working capital turnover atau perputaran modal kerja bersih. Perputaran modal kerja ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan bersih. Nah, perputaran modal kerja ini menunjukkan seberapa besar modal kerja perusahaan berputar dalam 1 tahun. Rumusnya net working capital ini sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Yang keempat yaitu adalah fixed asset turnover atau perputaran aset tetap, di mana rasio ini mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, fixed asset turnover ini di rumusnya yaitu adalah penjualan dibagi dengan aset tetap. Yang kelima yaitu adalah financial leverage. Financial leverage ini mengacu pada bagaimana perusahaan itu membayar aset operasi atau bagaimana aktivitas operasional perusahaan itu akan dibiayai. Nah, financial leverage ini dihitung dari aset operasi dibagi dengan ekuitas. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah cost of equity capital atau biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi mereka dalam suatu perusahaan. Nah, biaya modal ekuitas ini dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan CAPM atau
Capital Asset Pricing Model, di mana rumusnya adalah RE sama dengan RF plus beta dikali RM min RF, di mana RE ini adalah biaya modal sendiri, sedangkan RF adalah tingkat suku bunga bebas risiko, dan RM adalah tingkat pengembalian pasar. Nah, berikut ini contoh penilaian saham biasa Simenex, di mana dari data tersebut dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Untuk tahun 2006, pertumbuhan penjualannya sama dengan penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui yaitu sama dengan 96.263 dikurangi 88.396 dibagi dengan 88.396, sehingga pertumbuhan penjualan yang dihasilkan adalah sebesar 8,90%. Nah, untuk profit marginnya sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan, sama dengan 8.856 dibagi dengan 96.263, sehingga net profit marginnya sebesar 9,20%. Yang ketiga yaitu adalah net working capital turnover, sama dengan penjualan dibagi modal bersih sama dengan 96.263 dibagi dengan 8.139. Jadi net working capitalnya turnovernya sama dengan 11,8271. Yang keempat yaitu fixed asset turnover, sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap, di mana penjualannya sebesar 96.263 dibagi dengan aset tetap sebesar 48.427, sehingga fixed asset turnovernya sebesar 1,9878 kali. Nah, untuk financial leverage sama dengan aset operasi dibagi dengan ekuitas, di mana aset operasi sejumlah 56.566 dibagi dengan 20.624, sehingga dapat diketahui financial leverage-nya sebesar 2,5185. Untuk tahun 2007, sales growth-nya sama dengan penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Jadi sama dengan 105.023 dikurangi 96.263 dibagi dengan 96.263, sehingga diketahui pertumbuhan penjualannya sebesar 9,10%. Nah, untuk net profit marginnya sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan sama dengan 9.872 dibagi 105.023, sehingga NPM-nya sama dengan 9,40%. Yang ketiga yaitu adalah net working capital turnover, sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja bersih, di mana penjualannya sebesar 105.023 dibagi 8.880, sehingga net working capital turnover-nya diketahui sebesar 11,8271. Yang selanjutnya itu adalah fixed asset turnover, sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap, di mana penjualannya sebesar 105.023 dibagi 52.834, sehingga fixed asset turnover-nya sebesar 1,9878 kali. Selanjutnya itu adalah financial leverage, yaitu financial leverage sama dengan aset operasi dibagi dengan ekuitas, di mana aset operasinya sebesar 61.713 dibagi dengan 24.503, sehingga financial leverage diketahui sebesar 2,5186. Nah, untuk modal ekuitas dihitung dengan menggunakan perhitungan CAPM, yaitu RE sama dengan RF plus beta dikali dengan RM min RF. Di dalam contoh, diasumsikan RF sebagai tingkat obligasi pemerintah selama 10 tahun. Dan RM ini adalah imbal hasil yang diharapkan dari keseluruhan pasar, di mana persamaan RM
min RF ini adalah spread ekuitas di atas tingkat bebas risiko yang sering diasumsikan sebesar 5%. Nah, berdasarkan tingkat obligasi pemerintah 10 tahun yaitu sebesar 4% dan beta sebesar 1,7, sehingga biaya modal ekuitasnya sebesar 4% ditambah 1,7 dikali dengan 5% sama dengan 12,5%. Nah, dari perhitungan ini kemudian dapat diketahui bahwa penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% di tahun 2006 dan 9,1% di tahun 2007. Kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan, yaitu periode waktu di mana ketika kita memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi kita. Nah, selanjutnya penjualan diasumsikan terus bertambah pada tingkat inflasi jangka panjang sekitar 3,5%. Margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% dan 9,4% selama 2 tahun berikutnya. Kemudian bertahan pada persentase tersebut. Tingkat perputaran modal kerja bersih dan aset tetap diharapkan tetap pada tingkat 11,8271 dan 1,9878 kali. Leverage keuangan diharapkan juga konstan pada tingkat saat ini sebesar 2,5186. Yang terakhir yaitu adalah biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5%. Nah, laba bersih diestimasikan dengan menggunakan proyeksi dari penjualan dikali dengan margin laba bersih. Sedangkan modal kerja bersih dan aset tetap diestimasikan dengan menggunakan proyeksi dari penjualan dibagi dengan tingkat perputaran. Nah, untuk ekuitas itu diproyeksikan menggunakan rasio aset operasi terhadap ekuitas atau aset operasi sama dengan modal kerja bersih ditambah dengan aset tetap. Nah, berdasarkan estimasi tersebut, laba residu atau laba sisa untuk tahun 2006 dapat diestimasikan sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dengan ekuitas awal tahun dikali biaya modal ekuitas, yaitu laba bersihnya sebesar 8.856 dikurangi 20.624 dikali dengan 12,5%, sehingga dapat diketahui hasil dari laba residu atau laba sisa untuk tahun 2006 sebesar $6.278. Nah, untuk setiap tahun selama horizon peramalan selanjutnya akan didiskontokan pada biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Misalnya, faktor diskonto untuk tahun 2007 dihitung sebagai berikut. Faktor diskonto sama dengan 1/1 plus biaya modal ekuitas pangkat 2. Jadi 1/1,1125 pangkat 2. Jadi hasil faktor diskontonya sebesar 0,7901. Nah, nilai sekarang dari tiap-tiap tahun dalam horizon peramalan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sekarang kumulatif sampai tahun 2010 sebesar 26.303. Nah, proyeksi laba sisa atau laba residu pada tahun 2011 diasumsikan tumbuh pada tingkat inflasi sebesar 3,5%, sehingga nilai sekarang anuitas ini yang didiskontokan ke tahun 2005 adalah sebesar 8.764 dibagi dengan 0,125 dikali 0,35 dikali 1,125, sehingga diperoleh hasil sebesar $54.039.
Estimasi nilai saham biasa Simenex pada tahun 2005 sama dengan nilai buku ekuitas pemegang saham, yaitu sebesar $20.264 ditambah nilai sekarang laba sisa yaitu sebesar $26.303 ditambah $54.039 dengan total sebesar $100.966. Dengan saham beredar sebanyak 1.737 lembar dan nilai per lembar saham biasa Simenex adalah $58.013. Selanjutnya adalah trends in value driver atau tren penggerak nilai. Model laba residu menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba residu atau laba sisa yang diperkirakan, di mana laba residu ini sama dengan laba neto pada periode T dikurangi dengan biaya modal dikali dengan book value pada akhir periode T. Nah, selain itu, laba residu ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu laba residu sama dengan ROE pada periode T dikurangi biaya modal dikali dengan book value pada akhir periode T, di mana ROE sama dengan laba bersih pada periode T dibagi dengan book value pada akhir periode T. Nah, bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah apabila ROE tidak sama dengan biaya modal. Nah, dalam kondisi equilibrium, tekanan kompetisi akan mendorong ROE mendekati biaya modal, sehingga laba abnormal akan hilang. Nah, dengan demikian, estimasi harga saham adalah sebesar proyeksi pengembalian ROE terhadap nilai jangka panjang yang diterima oleh perusahaan dan industri tertentu. Sekian. Tampilan ini menggambarkan kinerja ROE untuk kuintil perusahaan. Grafik pada gambar ini nilai median tiap portofolio, yaitu hasil pengamatan yang terlihat adalah yang pertama yaitu ROE cenderung untuk kembali ke keseimbangan yang jangka panjang. Hal ini dicerminkan oleh tekanan kompetisi. Lebih lanjut, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling menguntungkan. Dan akhirnya, tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang paling ekstrim adalah lebih besar daripada tingkat pengembalian perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang lebih moderat. Yang kedua yaitu pembalikan tidak lengkap, yaitu tetap terdapat perbedaan sekitar 12% untuk perusahaan dengan ROE tertinggi dan perusahaan dengan ROE yang terendah meskipun setelah 10 tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua hal: perbedaan risiko yang tercermin ke dalam perbedaan biaya modal, atau tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam kebijakan akuntansi. Grafik ini menyatakan bahwa sebagian pembalikan selesai setelah sekitar 5 tahun begitu. Hal ini mendukung penggunaan horizon peramalan 5 tahun bagi perusahaan tersebut karena tidak terdapat dampak besar pada harga saham setelah titik di mana ROE sama dengan K, terlepas dari asumsi tingkat pertumbuhan penjualan. ROE dianggap sebagai penggerak nilai atau value driver karena ROE merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung gitu. Selanjutnya komponen ROA dipecah menjadi margin laba dan perputaran. Komponen-komponen tersebut juga merupakan penggerak nilai. Selanjutnya yang ditampilkan pada gambar ini yaitu pembalikan margin laba bersih.
Tampilan ini menyajikan grafik tentang pembalikan margin laba bersih untuk kuintil perusahaan. Grafik ini dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan grafik ROE. Tampak jelas tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan margin laba bersih atau net profit margin tertinggi dan terendah. Selain itu, tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang moderat. Dan akhirnya tetap terdapat selisih antara portofolio dengan margin laba bersih tertinggi dengan terendah pada akhir 10 tahun begitu. Yang besarnya kurang lebih sama dengan selisih untuk ROE. Pembalikan ROE tampaknya disebabkan oleh pembalikan dengan margin laba bersih. Selanjutnya pada tampilan ini 9.9 ini total aset turnover merupakan komponen kedua dalam ROA. Dalam tampilan ini disajikan tingkat pembalikan perputaran total aktiva yang dibuat dengan cara yang sama dengan grafik terdahulu. Walaupun tanpa adanya pembalikan tingkat lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas, selain itu terdapat tingkat perputaran aktiva yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal pada saat pembuatan estimasi, proyeksi margin laba, dan tingkat perputaran perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat pergerakan nilai rata-rata jangka panjangnya. Lebih lanjut, diperlukan perhatian atas karakteristik industri sebagaimana ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada margin laba bersih begitu. Pada akhirnya horizon proyeksi tidak perlu terlalu panjang karena akan mengurangi keyakinan atas proyeksi dan ROA cenderung kembali mendekat ke biaya modal selama periode waktu yang relatif pendek begitu. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Short term forecasting atau peramalan jangka pendek. Salah satu peramalan jangka pendek yang digunakan perusahaan untuk menganalisis likuiditas perusahaan yakni adalah peramalan arus kas jangka pendek. Mengapa peramalan kas jangka pendek sangat diminati pihak eksternal dan pihak internal perusahaan? Bagi pihak atau pengguna internal perusahaan seperti auditor dan manajer perusahaan, analisis arus kas jangka pendek digunakan sebagai alat evaluasi perusahaan untuk menilai kinerja operasional perusahaan di masa saat ini dan masa depan. Sedangkan bagi pengguna atau pihak eksternal seperti kreditur, peramalan arus kas jangka pendek digunakan untuk menilai seberapa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Tujuan dari analisis jangka pendek ini yakni untuk menganalisis atau membuat peramalan yang cukup akurat dengan mempelajari dan membuat peramalan arus kas sehingga perusahaan dapat menghasilkan pandangan yang lebih luas terhadap pola arus kas suatu perusahaan. Cash flow patterns atau pola arus kas memiliki 3 poin penting dalam analisis ini. Di dalam pola arus kas perusahaan terdapat 3 poin penting. Yang pertama yakni kas merupakan aset yang paling liquid karena dari salah satu komponen aset, kas merupakan yang paling bersifat liquid untuk melakukan pembayaran entah itu di bidang investasi maupun pembayaran atas beban-beban lainnya, sehingga manajemen perusahaan lebih mempertimbangkan lagi terhadap pengeluaran dan pemasukan atas kas perusahaan yang terjadi dan mempertimbangkan beberapa hal seperti persediaan dan piutang untuk dikonversikan menjadi kas atau nilai setara kas. Poin kedua yakni keterkaitan antara kas masuk dan kas keluar perusahaan. Salah satu contoh dari hal ini yakni kegagalan atas perusahaan dalam melakukan penjualan karena perusahaan dinilai tidak dapat melakukan atau menghambat
kelancaran dari persediaan perusahaan untuk dikonversikan menjadi piutang atau kas perusahaan. Sehingga jika perusahaan tidak dapat memenuhi atau mengkonversikan persediaan itu menjadi kas atau piutang, maka ketersediaan kas perusahaan akan semakin terbatas dan kas perusahaan hanya bergantung pada ekuitas, pinjaman, dan utang perusahaan. Sehingga jika hal ini tetap dipertahankan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Poin yang ketiga yakni keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba. Mengapa tiga hal ini harus yang terkait? Karena tiga hal ini harus disertakan dalam analisis pola arus kas perusahaan, sebab relevansi akrual bagi arus kas merupakan ukuran yang tepat untuk menilai pola arus kas perusahaan. Namun di sisi lain, pembatasan untuk arus kas masuk dan keluar perusahaan itu sangat mempengaruhi bagi tingkat solvabilitas perusahaan. Importance of forecasting sales atau pentingnya peramalan penjualan bagi perusahaan, yakni dibutuhkan untuk bagaimana perusahaan itu memprediksi tingkat penjualannya di masa yang akan datang. Hal ini sangat diperlukan karena perusahaan akan memprediksi juga di bidang tingkat produksinya atau produktivitasnya dan juga tingkat pendapatan yang akan diinginkan. Selain itu, pada peramalan penjualan ini terdapat 5 poin atau 5 unsur di dalam peramalan penjualan ini. Yang pertama yakni arah dan tren penjualan. Mengapa arah dan tren penjualan ini terdapat pada peramalan penjualan? Karena di dalam melakukan peramalan penjualan, perusahaan itu perlu melihat tren atau situasi kondisi ekonomi di suatu wilayah atau suatu negara. Karena dari situ perusahaan akan dapat memperkirakan berapa tingkat penjualan yang akan dilakukan. Poin yang kedua yakni adalah pangsa pasar. Jelas, pangsa pasar ini merupakan salah satu target utama perusahaan dalam melakukan invasinya atau melakukan penjualan produknya. Tanpa tahu tentang pangsa pasar, perusahaan tidak dapat menentukan berapa tingkat penjualan yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga yakni kondisi industri dan ekonomi. Seperti yang saya jelaskan di poin pertama, kondisi ekonomi dan industri merupakan salah satu faktor dari penentu tingkat peramalan penjualan perusahaan. Karena situasi dan kondisi ekonomi sangat berhubungan sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tentang perdagangan di suatu negara. Sehingga situasi ekonomi juga mempengaruhi hal-hal seperti kurs mata uang dan harga-harga bahan baku, sehingga sangat penting sekali dalam melakukan peramalan penjualan menggunakan situasi ekonomi dan industri. Lalu yang keempat ini kapasitas produksi dan keuangan. Kapasitas produksi dan keuangan juga diperlukan dalam melakukan peramalan penjualan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kondisi keuangan perusahaan dan kapasitas produksi itu akan sangat menentukan berapa tingkat penjualan yang akan dilakukan. Sehingga ketika perusahaan itu memiliki tingkat keuangan yang rendah, maka perusahaan juga tidak mungkin melakukan penjualan yang tinggi. Karena penjualan yang tinggi itu dihasilkan dari produktivitas produk-produk barang jadi perusahaan. Seperti itu. Sehingga poin yang kelima yakni faktor kompetisi. Jadi ketika perusahaan itu memiliki kompetitor yang banyak, akan memungkinkan sekali perusahaan untuk melakukan peramalan penjualan yang juga tinggi. Jadi perusahaan juga akan meningkatkan tingkat penjualannya ketika faktor kompetitornya itu juga tinggi. Cash performa analysis atau peramalan arus kas dengan analisis performa yakni salah satu alat atau laporan yang menguji atas kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek. Jadi ramalan kas performa ini diasumsikan sebagai landasan untuk membuat laporan laba rugi dan neraca performa di periode akhir ramalan.
Jadi laporan keuangan performa ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya, dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya sendiri dan menyertakan faktor-faktor penyesuaian yang diperkirakan akan mempengaruhi selama periode yang diramalkan. Performa cash flow forecasting purpose atau fungsi dari peramalan arus kas performa, yakni yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, laporan arus kas performa ini digunakan untuk menguji atau sebagai alat tes dari kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek, sehingga laporan keuangan performa yang dihasilkan perusahaan sudah wajar dan layak untuk digunakan dengan benar. Tujuan yang kedua dari pembuatan peramalan arus kas ini yakni sebagai alat untuk mengetahui besarnya penggunaan kas dan sumber dana untuk pembayaran utang. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan arus kas perusahaan itu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yakni aktivitas operasi, yang kedua yakni aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Dari ketiga aktivitas ini, kreditur itu menilai seberapa mampu perusahaan itu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya, yakni menggunakan laporan peramalan arus kas ini, bagaimana perusahaan itu dapat meramalkan pendanaan atau dari aktivitas pendanaannya itu seberapa besar kebutuhannya dalam suatu periode tertentu atau dalam suatu periode peramalan, sehingga bank dapat mempercayai atau yakin terhadap kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.